Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelajahi Museum Bank Indonesia. Nah, sebelumnya dibuatnya video ini yaitu guna memenuhi tugas mata kuliah lembaga keuangan. Nah baiklah, daripada kita menunggu lama-lama, langsung saja kita saksikan videonya. Let's go. Selamat menyaksikan. Ruangan-ruangan yang tertutup jeruji besi ini dahulunya tempat teller untuk melayani nasabah pada zaman dahulu. Sistem keamanannya masih sederhana, jadi demi menjaga keamanan bertransaksi, setiap satu nasabah yang masuk teller akan mengunci ruangan ini selama dilakukannya transaksi seperti penyimpanan rempah atau emas. Sekitar 200 tahun loh teman-teman. Sebelumnya gedung ini digunakan sebagai rumah sakit yang bernama hospital, yang kemudian dialihfungsikan menjadi bank yang bernama DDV Bank. Pada ruangan selanjutnya kita akan bertemu dengan diorama kedatangan VOC pertama kalinya ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Seperti yang teman-teman ketahui dahulu, rempah-rempah menjadi salah satu alat transaksi yang tinggi harganya. Bahkan orang zaman dahulu menyimpan rempah ke bank seperti palak, kayu manis, cengkeh, dan masih banyak lagi di sini. Teman-teman bisa melihat rempah-rempah yang ada di Nusantara dan sejarah yang ada di balik perjalanan tersebut. Ekspedisi rempah-rempah Nusantara memiliki sejarah yang cukup panjang. Dengan para pemimpin yang berbeda-beda, di sini juga ada foto-foto dan informasi singkat. Rempah-rempah Nusantara memiliki sejarah yang cukup panjang dengan para pemimpin yang berbeda-beda. Di sini juga ada foto-foto informasi singkat mengenai pemimpin-pemimpin perdagangan rempah tempo dulu. Selanjutnya kita akan memasuki masa di mana Belanda akhirnya mulai mendirikan sebuah bank guna mengatur keuangannya. Gubernur Jenderal Van Imhoff memutuskan untuk mulai membangun Batavia 17. Bank ini berdiri pada 20 Agustus 1746. Namun pada saat itu bank itu sulit untuk berkembang karena pengurusnya tidak mengerti mengenai perdagangan dan juga tidak mengerti mengenai kegiatan bank, dan pada masa itu masih disaingi oleh pejabat VOC. Lalu pada 1 September 1752, Gubernur Jenderal Moos melanjutkan pembangunan Bank Sunlining sehingga menjadi Bank Koran and Family. Kemudian Bank Indonesia ini melewati dari masa-masa yang pertama adalah masa Hindia Belanda. Pada tahun 1800 menerapkan tanam paksa untuk mengisi kas negara yang terkuras akibat terjadinya Perang Jawa. Masuk ke masa pendudukan Jepang, selain menjalankan tugas sebagai tentara, pendudukan militer Jepang juga menerbitkan ruang inflasi macam dan jumlah uang yang beredar semakin banyak karena uang di Javase Bank dan uang pemerintah Hindia Belanda masih berlaku. Pada ruangan selanjutnya terdapat informasi mengenai ori dan original ori atau uang Republik Indonesia mulai berlaku pada Oktober 1946. Pecahan pertamanya adalah Rp100. Berbagai masalah langsung menghantam sulitnya pengedaran, maraknya pemalsuan dan terganggunya pencetakan uang. Selain itu, kebutuhan akan pecahan kecil jauh melampaui uang yang tersedia. Suasana perang menjulurkan peredaran ori sehingga di beberapa wilayah terbit ori daerah. Atau di depan kita, teman-teman sudah ada diorama yang menampilkan sejarah perdagangan di Nusantara dan juga replika pada masa lampau. Nah teman-teman, sekarang kita memasuki ruang sejarah dari Museum Bank Indonesia. Yang pertama, ada periode 1 di mana Indonesia menuju negara modern 1953, yang langsung dihadapkan dengan berbagai persoalan berat, misalnya adalah pemberontakan yang ada di berbagai wilayah selanjutnya. Kita memasuki era periode 2 yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Yaitu membangun sikap kebangsaan di mana pemerintah menginginkan Indonesia memiliki kepribadian yang kuat dengan menekankan pada nation dan karakter building.
Dan posisi Bank Indonesia pada periode ini adalah pengelola pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan yang sangat besar, namun pemasukan pada saat itu sangat terbatas. Pada ruangan yang menceritakan periode 2 ini, terdapat tongkat komando dan palubang tunggal yang digunakan oleh Yusuf Pemuda adalah lanjut ke periode 3 di mana ekonomi sebagai haluan negara. Periode ini berlangsung pada tahun 1966 sampai 1983. Pada periode ini, Bank Indonesia memperkenalkan Tabanas atau Tabungan Pembangunan Nasional, dan pasca yaitu Tabungan Asuransi Berjangka. Kita sampai di area periode 4, yaitu periode di mana terjadinya globalisasi ekonomi dan hilangnya batas negara. Periode ini berlangsung dari tahun 1983 sampai 1997. Memasuki awal periode ekonomi ini di Indonesia mengalami tekanan yang cukup berat, terutama disebabkan oleh menurunnya harga minyak di pasar dunia dan berlanjutnya resesi ekonomi dunia yang berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian dalam negeri. Untuk memperkuat perekonomian Indonesia, maka dilakukan beberapa kebijakan pengendalian moneter yang menuju ke arah mekanisme pasar. Selanjutnya kita akan memasuki periode kelima yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1999, di mana awal mula dari krisis pada periode ini sebanyak 16 bank ditutup secara bersamaan. Sejak tahun 1997, Indonesia telah terjadi krisis ekonomi moneter yang membuat ekonomi dan politik nasional semakin terpuruk. Nilai tukar rupiah melakukan tindakan pengecatan melalui kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dan pengalihan dana BUMN yayasan dari bank ke Bank Indonesia, serta pengecilan anggaran pemerintah. Pada periode ke-6 yang berlangsung sejak tahun 1999 sampai 2004 merupakan periode yang digunakan untuk bernafas secara krisis. Pada periode ini, sedikit demi sedikit sistem dari Bank Indonesia dibangun secara kokoh dan dibuatkan undang-undang tentang tugas dan kedudukan dari Bank Indonesia. Ruangan yang terakhir yaitu ruangan bank syariah. Bank syariah adalah perbankan yang dijalankan berdasarkan syariat Islam sehingga tidak memberlakukan penerapan bunga. Bank syariah menekankan pada sistem bagi hasil dan mendapat sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang nantinya digunakan oleh pihak bank untuk membiayai semua kegiatan operasional perbankan yang tengah dijalankan. Nah, itu dia kawan-kawan video dari kelompok 3 yang berkunjung di Bank Museum Indonesia. Semoga videonya dapat bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.